Hello everyone, I'm so happy meeting you here again in this video. We are in the even semester or in semester genap sekarang. I hope you will keep learning and I hope you are staying healthy and well while you are staying at home. And I hope you will keep spirit in learning at home. Tetap semangat semua, belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Well, okay, students. So today we are going to learn about review text. These are the last chapter in this semester. Jadi ini adalah chapter yang terakhir di semester ini. Kita akan belajar tentang review text, text review. Nah, text review itu kalau kalian pernah melihat ada yang suka mereview makanan, ada yang suka mereview produk, ya, karena sekarang itu ada banyak sekali yang sering YouTuber, blogger, ya, yang sering mereview segala sesuatu. Itu banyak ditemukan di TikTok, ya, di YouTube, bahkan di live Instagram or live Facebook, ya, di situ ada banyak blogger, YouTuber yang sering mereview sesuatu. Baik itu makanan, baik itu produk, benda atau barang apapun itu, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari review text in spoken language. Jadi itu adalah contoh text review dalam berbahasa sehari-hari, ya. Nah, ada review text yang written, ada review text yang ditulis. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang review text itu sendiri. Review text. It is a text to criticize, to evaluate, to suggest, and to give information of artworks such as movie, book, novel, songs, product, and etc. Jadi review text itu adalah sebuah teks yang kita mengkritisasi, juga kita mengevaluasi, juga to suggest, untuk memberikan pendapat, dan untuk memberikan informasi tentang artworks. Artworks itu adalah karya seni, ya. Di dalam hal ini movie, film, book, buku, novels, novel, song, lagu, produk atau benda-benda atau barang-barang, dan lain-lain. Jadi di review text itu kita mereview, kita mengkritisi, kita memberikan pendapat, kita memberikan informasi, bagus atau tidak ya, tentang film ini, tentang lagu ini, tentang buku ini, atau tentang produk. Itu adalah definisi dari review text. Social function, fungsi sosial dari review text. Nah, seperti definition yang tadi, fungsinya adalah mengkritisasi, mengevaluasi, memberikan pendapat, dan juga memberikan informasi tentang hasil karya. Juga also to persuade the reader, ya. Jadi juga kita meyakinkan pembaca, meyakinkan pendengar, bagus atau tidak sih film ini, bagus atau tidak sih buku ini, bagus atau tidak sih produk ini, ya. Jadi kita juga seorang yang mereview sesuatu, dia juga memberikan pengaruh atau meyakinkan orang yang mendengar dan menonton reviewnya, apakah produk atau apapun yang dia review itu bagus atau tidak, layak atau tidak untuk kita beli, layak atau tidak untuk kita pakai, ya. Now, we come to the generic structure of review text. Kita datang kepada struktur teks dari review itu sendiri. Yang pertama, bagian pertama adalah orientation atau introduction. Apa isi orientation and introduction? It is about background information of the text. Jadi kebanyakan tentang perkenalan teks apa yang akan kita review, atau apa sih yang akan kita review, apakah itu film apa, buku apa, lagu apa, produk apa, ya. Jadi itu yang ada di bagian introduction. Yang kedua, ada bagian yang namanya interpretative recount. Isi dari interpretative recount adalah summary of an artworks including character and plot. Nah, isi dari interpretative recount itu yang bagian kedua dari review text
biasanya adalah ringkasan dari cerita film misalnya, kalau film ya, film atau buku, summary dari sebuah buku, summary dari sebuah cerita yang juga isinya menyangkut karakter dan plot. Plot di sini adalah alur ceritanya, ya, ringkasan ceritanya tentang apa. Bagian ketiga ada yang namanya evaluation. Nah, these are the parts of the reviewer. Ini adalah bagian dari reviewer. Bagian evaluation ini isinya concluding statement. Apa saja isinya? Judgment, opinion, or recommendation. Ya, jadi di dalam evaluation itu isinya apa? Yang kita review adalah bagus atau tidak sih film ini? Atau apa saja yang ingin kalian review? Pendapat kalian tentang film atau buku ini. Ya, nanti sebentar akan ada contohnya. Yang bagian terakhir, summative evaluation, ini bagian summary-nya. The last opinion consisting the appraisal or the punchline of the artworks being criticized. Jadi di bagian yang terakhir ini adalah pendapat terakhir yang isinya bisa saja pujian tentang hasil karya ini. Pujian tentang buku itu, bukunya sangat bagus. Buku ini rekomendasi loh untuk kalian yang suka tentang tatar surya misalnya ya. Jadi itu adalah isi bagian dari summative evaluation. Nah, ini adalah contoh dari review text. Review of The Amazing Spider-Man. I know you have already watched it. Mem tahu semua pasti sudah pernah nonton The Amazing Spider-Man 2. Nah, ini adalah contoh generic structure-nya. Bagian pertama ini adalah bagian yang disebut introduction. Bagian yang disebut introduction. Nah, seperti yang sudah Mem jelaskan tadi, introduction itu isinya latar belakang dari apa sih yang akan kita review. Nah, ini di sini dia review tentang Spider-Man, The Amazing of Spider-Man. Ya, ini semuanya. Kemudian bagian kedua, interpretative recount. Ya, baik interpretative recount itu isi dari cerita, alur ceritanya seperti apa, summary dari ceritanya di sini. Kemudian yang ketiga, evaluation. Nah, inilah bagian dari seorang reviewer. Di sini dia tulis, however, I have to criticize about this film addressed to Paul Giamatti who plays Rino. Namun saya ingin mengkritik tentang film ini dikhususkan kepada Paul Giamatti yang memerankan Rino. His appearance is too over. Penampilannya itu terlalu berlebihan. His acting also doesn't show that he is a weird villain. Ya, penampilannya juga itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang antagonis yang baik. It would be a serious problem for the next Spider-Man series. Hal itu akan menjadi hal yang serius untuk seri Spider-Man selanjutnya. So I hope he can improve his acting better than before. Jadi saya harap dia bisa meningkatkan lagi actingnya lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu adalah bagian seorang reviewer. Dia review, si Rino ini penampilannya itu terlalu berlebihan. Actingnya itu tidak cocok untuk menjadi seorang antagonis misalnya ya. Jadi itu merupakan bagian evaluation. Bagian dari seorang reviewer, dia menjudge, dia memberikan pendapat tentang apapun. Mau tentang karakter, mau tentang acting, mau tentang scene-nya, mau tentang apapun itu. Ya, itu adalah bagian dari seorang reviewer untuk mereview, memberikan pendapatnya. Mulai dari kostum, mulai dari acting, mulai dari aktor atau aktrisnya ya. Jadi itu isi dari evaluation. Next, summary. Summary ini adalah bagian terakhir dari seorang reviewer yang mana dia bisa saja memberikan rekomendasi atau pujian tentang film ini. Coba kita lihat. Overall, I think this is the best superhero movie since the appearance of The Dark Knight Rises. Ya, jadi secara keseluruhan saya pikir film ini adalah film superhero terbaik
sejak film The Dark Knight Rises. Nah, di situ dia ada pujian di situ. Dia bilang, this is the best superhero movie. Ini adalah film superhero terbaik yang pernah dia tahu. The script is well written and convincing. Skripnya itu ditulis dengan baik dan sangat meyakinkan. I am sure the next series will be outstanding superhero movie. I recommend this movie to anyone who loves Spider-Man or other superhero movies. Nah, ini di sini dia tulis, saya rekomendasikan film ini kepada siapa saja yang menyukai Spider-Man atau superhero lainnya. Nah, ya. Jadi, ini adalah bagian-bagian dari review text itu sendiri. Mau review apapun, review film, review lagu, review produk, apapun itu. Nah, these are the translation. Ini yang translation yang tadi ya. Kalau kalian tidak mengerti dengan bahasa Inggris yang tadi, ini translationnya. Now, let's read the review text below. Ini adalah review text dari film tentang Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar. Nah, I want you to read this one. Memang kalian membaca review ini sudah di-review ya. Filmnya sudah di-review. These are the bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesianya kalau kalian kurang mengerti bahasa Inggris di atasnya. And I want you to do this. You fill the table below. Paragraf 1 itu ini mem sudah bikin. Paragraf 1 itu orientation. Teksnya yang ini. Jadi kalian analisa teks tadi menggunakan generic structure. Paragraf 2 dia disebut apa? Nah, kalau misalnya seperti yang Mem sudah jelaskan tadi, oh Mem, paragraf kedua dia interpretative recount. Ada summary ceritanya. Nah, teksnya silakan ditulis summary-nya. Begitu dan seterusnya. Bagian ketiga, paragraf 3 dan paragraf 4. If you have any questions, you can ask me. Well, students, that's all my explanation about our lesson for today. Please check your Google Classroom and see our activity for today. If you have any questions, you can ask me and text me. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video.